Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Isam dari SDTB dengan NRP 55. Saya dari kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan untuk sintak yang atribut ya. Pertama ada atribut birds feathered true. Yang pertama itu jika di baris kiri atau yang di bird-nya itu biasanya itu adalah class. Lalu feathered itu objeknya atau propertinya. Baru yang di kanan itu value-nya. Contoh jika di sini burungnya berarti termasuk ke class. Lalu feathered kan artinya bulu ya teman-teman ya. Jadi bird memiliki atribut bulu dan value-nya adalah true. Jadi selain burung yang propertinya adalah bulu pasti nilainya true. Tapi jika manusia yang feathered itu pasti nilainya bakal false. Nanti akan dipraktekkan oleh Mas Raja. Untuk yang bawahnya mungkin adalah pet canaris. Pet canaris ini adalah burung ya, burungnya warna kuning. Nah, di sini propertinya adalah color. Colornya kuning. Jadi kalau pet canaris udah pasti warnanya kuning. Contoh seperti bawahnya ada ravens. Ravens itu apa artinya ya? Burung gagak ya? Kayaknya burung gagak. Nah, burung gagak color warnanya itu adalah hitam. Dan di bawahnya juga Tweety itu nama ya teman-teman ya, nama dari nama pet dari ownernya yang baru bernama John. Jadi Tweety ini kalau nggak salah pet kanaris juga, seingat saya ya. Bentar. Ya, Tweety ini juga pet kanaris. Kalian bisa lihat di, a kind of tadi itu yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Juna. Jadi Tweety ini nama dari pet kanaris. Nah, pet kanaris ini propertinya adalah owner dan si apa ya, gimana sih jelas ini, pet canaris itu adalah hewan peliharaan dari John. Nah, di bawahnya juga ada Cepi ini juga pet canaris, itu hewan peliharaan dari Mary. Nah, lalu di bawahnya adalah Cepi ini hewan peliharaan dari Mary. Vet itu kan dokter hewan ya. Nah, dokter hewan ini namanya Sally gitu teman-teman. Jadi kalau di atribut ini bisa class, property sama value gitu teman-teman. Mungkin yang untuk selanjutnya itu adalah is a sama a kind of. Yang pertama mungkin is a dulu. Is a ini untuk kelas pertama itu adalah subclass. Yang kalian bisa lihat pet canaris itu adalah subclass, lalu ada birdnya itu baru class. Jadi seperti kita tahu untuk tingkatannya kan class dulu baru ke subclass. Nah, di sini pet canaris itu adalah jenis dari burung. Begitu juga di bawahnya raven itu burung gagak kalau nggak salah. Yang kelasnya adalah bird, dan di bawah itu vet tadi kan dokter hewan itu subclass. Untuk kelasnya adalah personnya atau orang tadi. Untuk yang terakhir mungkin kind of Edgar ini namanya. Jadi dia kayak ada hubungan objek dengan subclass yang tadi. Jadi hubungan dengan refer tadi adalah namanya Edgar. Begitu juga dengan Tweety itu pet canaris, CP juga pet canaris, Sally itu adalah nama dari si dokter hewan tadi, lalu John itu adalah person dan Mary adalah person. Mungkin untuk penjelasan dari atribut sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Juna. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Igede Arjuna dan Indra Pratama Hartawan dengan NRP 40. Di sini saya menjelaskan terkait sistem yang harus dilakukan sebelum melakukan code yang dijelaskan dari Mas Tori. Untuk alasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, mulai dari penjelasan sistem hierarkinya terlebih dahulu. Sistem hierarki ini yang digunakan dalam kode ini berbasis relasi dengan subclass dengan class dan juga relasi objek dengan class. Hierarki ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu objek dapat menjadi bagian dari kelas dan bagaimana suatu kelas dapat diwarisi oleh subkelasnya. Untuk penjelasan satu-satu breakdownnya, yang pertama, pewarisan antar kelas. Birds adalah kelas utama yang memiliki atribut seperti flying dan feather atau bulu. Lalu pet canaris adalah subclass dari birds yang berarti mewarisi semua atribut dari birds tetapi memiliki atribut pertambahan yakni warna kuning. Terus ada juga ravens. Ravens ini adalah subclass dari birds yang mana memiliki atribut sama persis dari birds, namun ada perbedaan yakni colornya warna hitam. Dan juga yang kedua, hubungan antara objek dan kelasnya. Untuk ini, Tweety dan Chippy adalah objek dari pet canaris,
yang mana memiliki atribut sama persis dengan birds dan juga warnanya kuning. Untuk Edgar adalah objek dari Ravens yang mana memiliki atribut dari birds dan juga ada penambahan yakni warnanya hitam. Untuk yang ketiga, relasi dengan pemilik. Tweety ini dimiliki oleh John, Chippy dimiliki oleh Mary, dan juga Mary ini memiliki dokter hewan yang bernama Sally untuk burung Chippy-nya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi kodenya. Bisa dilihat yang pertama ada subclass, class 1, class 2, is a class 1, class 2. Nah, di sini jika kelas 1 merupakan subclass dari kelas 3 dan dan kelas 1 juga merupakan subclass dari kelas 2, maka dapat dikatakan bahwa kelas 1 ini adalah subclass dari kelas 2, yang artinya memungkinkan pewarisan hierarki ini secara berjenjang. Di sini yang termasuk class dan subclass adalah birds dengan canaries dan raven. Untuk yang kedua ada uninstanced object class, a kind of object kelas 1 subclass. Untuk ini, jika objek adalah bagian dari kelas dan kelas 1 merupakan subclass dari kelas, maka objek merupakan instance dari kelas. Aturan ini memungkinkan objek untuk dikenali sebagai bagian dari hierarki kelas yang lebih tinggi. Untuk contohnya, objek Tweety Chippy dari Canaries, objek Edgar dari kelas Ravens, objek John Mary dari kelas manusia, dan objek Sally berasal dari kelas Fat. Untuk code yang terakhir ada value object property value, and attribute object property value. Nah, di sini jika objek adalah instance dari kelas dan kelas memiliki atribut property value, maka objek juga mewarisi nilai tersebut dari kelas. Contohnya, flying memiliki value true, feather memiliki value true, color yellow memiliki value yellow dan black, dan juga owner memiliki value John Mary. Untuk kesimpulan dari ini, setelah melakukan sistem yang berjenjang ini dapat disimpulkan bahwa aturan ini mendefinisikan bahwa jika suatu objek adalah bagian dari kelas lain, maka kita bisa menelusuri hubungan hierarkinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Juna. Mungkin Mas Raja bisa mempresentasikan percobaannya ya. Saya di sini stop Siap. presentasi. Bisa saya screen Mas Raja. Jangan lupa Oke, sebentar ya. memperkenalkan diri. Siap. Apakah sudah masuk? Sudah. Oke. Di sini saya masuk ke dalam percobaan berdasarkan aturan yang telah dijelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Rahman Aziz dengan NRP 45. Di sini saya ingin menjelaskan percobaan dari aturan yang telah dijelaskan oleh Mas Juna tadi. Yang pertama yaitu uninstance. Uninstance ini menunjukkan bahwa objek X dan kelasnya berdasarkan fakta a kind of. Misalnya di sini adalah Edgar masuk dalam kelas Ravens, atau objek Tweety masuk kelas Cat Canaries, dan sebagainya. Berikut ini adalah hasil dari query-nya. Kemudian masuk ke dalam query kedua yaitu subclass. Subclass X, Y ini akan menunjukkan hubungan antar kelas. Misalnya, Pet Canaries adalah subclass dari bird, atau Ravens adalah subclass dari bird, atau Cat adalah subclass dari person. Kemudian lanjut kepada query ketiga yaitu value X, Y, Z. Query ini akan mencari nilai property attribute yang dimiliki oleh objek atau diwariskan dari kelasnya. Berikut adalah hasil dari query-nya.
Kemudian lanjut kepada query keempat, pada value Tweety color, V. Di sini kita akan melihat bahwa Tweety itu berwarna apa sih. Setelah ditemukan bahwa Tweety memiliki color berupa yellow. Lanjut kepada query kelima, yaitu value John Federer. Query ini tidak akan mengembalikan nilai karena tidak ada atribut Federer untuk John dalam kelas person. Kemudian query terakhir, yaitu atribut person Federer true. Query ini akan mengecek langsung fakta atribut, karena tidak ada fakta yang menyatakan bahwa person memiliki atribut Federer dengan nilai true, maka hasilnya itu adalah false. Mungkin sekian saja hasil percobaan dari aturan dan fakta yang dijabarkan oleh Mas Torik dan Mas Yuna tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Raja. Mungkin sekian dari kelompok 8. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.